adanya rumor tentang orang-orang yang hilang. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini Rizwa Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat ya, masih sehat, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sebenarnya aku agak kurang enak badan ya. Mungkin kecapean aja karena semenjak adanya corona gelombang ketiga ini, ya aku udah hampir 2 bulan ya stay at home, terus ya kerja jadi double, nggak ada libur, nggak ada istirahat. Jadi mungkin karena itu badan aku kecapean ya. Oke, tapi aku di sini bukan mau ngomongin masalah aku sakit, masalah aku kurang enak badannya. Tetapi kali ini aku akan membahas tentang 5 fakta ngeri Alas Purwo yang akan membuat kalian ketakutan tapi juga penasaran. Oh ya, sebelum aku masuk ke pembahasan 5 fakta ngeri tentang Alas Purwo, di sini aku akan menjelaskan dulu sedikit tentang Alas Purwo atau memperkenalkan dulu tentang sedikit Alas Purwo ya. Jadi Alas Purwo ini adalah taman nasional yang bisa disebut juga Alas Purwo National Park, yang dimana di sini terdapat ratusan flora dan fauna di Indonesia. Nah, Alas Purwo ini terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, Taman Alas Purwo ini memiliki luas sekitar 43.420 hektar, yang dimana itu dibagi dalam beberapa zona. Zona inti seluas 17.200 hektare, zona rimba 24.767 hektare, zona pemanfaatan seluas 250 hektare, dan zona penyangga seluas 1.203 hektare. Nah, penamaan Alas Purwo sendiri berdasarkan legenda masyarakat yang menceritakan tentang awal mula penciptaan Pulau Jawa, dimulai dari Alas Purwo yang berartikan hutan pertama atau hutan permulaan di Pulau Jawa. Nah, mungkin itu sedikit aja ya tentang pengenalan Taman Nasional Alas Purwo atau Alas Purwo National Park. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan utamanya, yaitu 5 fakta ngeri yang ada di Alas Purwo yang mungkin membuat kita takut tapi sekaligus penasaran. Yang pertama, bisa masuk tapi belum tentu bisa keluar. Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar cerita yang identik tentang Alas Purwo, yaitu tentang rumor orang-orang yang hilang di sana. Ada banyak cerita yang mengatakan orang-orang yang penasaran masuk ke Alas Purwo, tetapi mereka itu tidak bisa keluar. Mereka tertelan selamanya di rapatan hutan di Alas Purwo. Jadi ngeri juga ya kalau misalnya kita penasaran masuk ke Alas Purwo, terus nggak bisa keluar, tertelan selamanya di sana. Kalau misalnya mau ke Alas Purwo, lebih baik bawa orang yang udah tahu banget daerah sana ya. Jangan coba-coba sendiri. Takutnya kayak gitu, nanti nggak bisa balik lagi. Ternyata ada alasan kenapa sih orang-orang yang masuk ke hutan Alas Purwo itu nggak bisa kembali lagi. Salah satu alasannya, niatan jahat dan hati kotor. Jadi orang-orang itu percaya kalau misalnya 2 hal tersebut dibawa ke Alas Purwo, yaitu kita punya niatan jahat, hati kita kotor. Ketika kita masuk ke hutan Alas Purwo, itu kemungkinan besar tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, Alas Purwo memiliki puluhan gua. Gua? Pokoknya begitu saja ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian ngelihat foto-foto di internet, itu mungkin yang akan kita lihat adalah hutan yang lebat yang berada di Alas Purwo. Tetapi kalau kita datang langsung ke sana, terus masuk ke Alas Purwonya, ternyata di sana itu ada pemandangan yang sangat beragam. Salah satunya yaitu banyaknya gua-gua yang tersebar di penjuru hutan. Ada yang mengatakan di Alas Purwo ini memiliki 40 gua, di mana masing-masing gua itu memiliki penghuni baik yang kasat mata ataupun yang nggak kasat mata. Nah, penggunaan gua ini biasanya sering digunakan untuk bersemedi. Yang ketiga, Alas Purwo ini menjadi tempat kesukaan Bung Karno untuk melakukan semedi. Nah, ternyata Alas Purwo ini tidak hanya terkenal dengan cerita mistis ataupun cerita misterinya. Alas Purwo ini juga dikait-kaitkan dengan salah satu tokoh proklamator kita, yaitu Bung Karno. Katanya Bung Karno ini sering menuju hutan ini yang tujuannya untuk bertapa memikirkan nasib bangsanya. Tetapi tidak hanya itu saja. Katanya Bung Karno bersemedi untuk melakukan kontak
dengan penguasa pantai selatan yaitu Nyi Roro Kidul yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah kejayaan. Tetapi cerita ini masih diragukan karena tidak ada bukti dan Bung Karno sendiri tidak pernah bercerita tentang adanya Alas Purwo. Lalu bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah benar Bung Karno pernah datang ke hutan Alas Purwo untuk melakukan sebuah tapa atau semedi? Atau ini hanya sebuah cerita belaka? Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Yang keempat, tempat para pelajar ilmu gaib. Jadi Alas Purwo ini nggak hanya kental dengan rumor menghilangkan orang-orang. Ternyata tempat ini juga sangat identik dengan ilmu gaib. Banyak orang yang belajar ilmu klinik di sini. Jadi ilmu klinik ini adalah ilmu gaib ya. Ada beberapa informasi yang mengatakan hal ini. Dan juga selain dari itu, ada beberapa bukti dari banyaknya gua di tempat ini yang meninggalkan jejak manusia. Tetapi apa rincian ilmu yang dipelajari saya pun tidak tahu. Cuman kata rumornya kalau misalnya orang udah belajar di tempat ini, maka dia akan sakti luar biasa. Tetapi benar ataupun tidak tentang berita itu, saya sendiri pun tidak tahu pasti ya. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah benar jika kita belajar ilmu gaib atau ilmu klinik di tempat ini, maka kita akan jadi sakti luar biasa? Yang kelima, Alas Purwo adalah kerajaan jin terbesar. Salah satu hal yang terkenal di masyarakat tentang Alas Purwo ini yaitu berdirinya sebuah kerajaan jin. Di mana kata cerita masyarakat, kerajaan jin ini sangat luar biasa megahnya, luar biasa ramainya, bahkan luar biasa besarnya. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kerajaan jin tersebut. Jadi mungkin di sini orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, ya mungkin dia seorang indigo ataupun seorang yang memiliki ilmu klinik yaitu ilmu gaib. Kalau saya di sini kan bukan seorang indigo, tapi saya di sini adalah indihome. Tapi benar enggaknya tentang adanya kerajaan jin di Alas Purwo ini saya sendiri pun nggak tahu pasti. Hanya rumornya ini sudah benar-benar melekat banget dengan Alas Purwo. Atau mungkin saja ini ada dikarenakan Alas Purwo ini identik dengan cerita mistisnya, dengan hal-hal yang gaibnya, dengan dunia kliniknya. Makanya hal ini dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan adanya kerajaan jin di Alas Purwo ini. Mungkin Alas Purwo ini sudah berdiri ratusan tahun, tetapi kemisteriusan di dalamnya itu belum terpecahkan hingga saat ini. Bahkan pamor angkernya itu masih terjaga hingga saat ini. Buktinya masih banyak banget orang-orang yang percaya tentang cerita-cerita mistis yang berada di Alas Purwo ini. Bahkan banyak sekali orang-orang yang masih takut untuk ditantang masuk ke hutan Alas Purwo ini. Walaupun mungkin banyak orang juga yang berani untuk masuk ke hutan Alas Purwo ini. Tetapi kalau aku sendiri sih, kalau misalnya ditantang untuk masuk ke hutan Alas Purwo ini, kayaknya aku mah nggak mau, takut. Takutnya nanti pas masuk nggak bisa balik lagi deh. Aduh, nggak kebayang. Nah, itulah 5 fakta yang mengerikan yang berada di Alas Purwo yang bisa aku ceritakan. Bagi kalian yang mungkin mau menambahkan, karena mungkin saja cerita aku ini kurang lengkap, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalam.